Baru saja tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dan kebetulan berbarengan dengan arek-arek Daop 5 yang kemarin ikut launching Sancaka Utara, dan saya akan ikut perjalanan kereta Sancaka Utara yang kembali hadir melayani perjalanan penumpang berbarengan dengan pelaksanaan grafik perjalanan kereta api yang baru di tahun 2025. Welcome back Sancaka Utara. Dari Surabaya Pasar Turi saya akan menuju ke Yogyakarta. Sebenarnya perjalanan Sancaka Utara ini diperpanjang sampai Cilacap, tapi saya mau pulang ke Yogyakarta dulu aja ya. Kayaknya saya bakalan gabung sama teman-teman yang lain melihat situasi di stasiun Surabaya Pasar Turi. Mungkin nanti kalau sudah waktunya masuk, kita akan mencicipi experience Sancaka Utara ya, melewati jalur yang cukup unik menuju ke Yogyakarta. Ikuti videonya sampai akhir. Seperti biasa, kalau di stasiun Surabaya Pasar Turi kita melihat monumen yang cukup unik, ikon stasiun Surabaya Pasar Turi. Nggak tahu ya bunyinya jam berapa atau tiap berapa menit. Itu di sana Mas Garda sedang melaksanakan kewajiban ngevlognya. Aku seneng gangguin orang ngevlog sih. Ini teman-teman dari Daop 5 yang akan meramaikan perjalanan kita hari ini. Cuman kayaknya nyebar di kereta Sancaka Utaranya nanti, dan ini sudah sekitar setengah jam jelang keberangkatan. Saya mau menuju ke dalam stasiun ya, kemungkinan melalui pintu 1 ya, pintu keberangkatan eksekutif di sebelah sana, karena di sini ada juga pintu keberangkatan kelas ekonomi. Masih ada aroma-aroma Imlek ya, masih bisa lihat lampion-lampion di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi baru mau nanya, ternyata di pintu eksekutif sudah ada gerbangnya. Nih lihat, launching Sancaka Utara. Launchingnya sebenarnya kemarin ya, perjalanan perdananya di tanggal 1 Februari. Saya naik hari ini di tanggal 2, karena kemarin ngejar perdanaan kereta Cakrabuana. Videonya sudah bisa kalian tonton di channel saya ya. Nah, sekarang sudah serba praktis, semua tinggal scan-scan aja. Nah, gate-nya sudah dibuka. Ada tumbal perjalanan saya hari ini yang tidak disangka-sangka. Kenapa tiba-tiba ada dia? Kemarin naik direct train ada dia, sekarang ada dia lagi. Jadi bagaimana bos? Naik di apa bos hari ini bos? Hari ini naik di bisnis. Wah, kita berpisah kelas. Aku tuh mikirnya ini tuh weekend ya, bakalan rame, dan memang tadi pagi saya ngecek itu bisnisnya tuh tinggal 20-an kursi gitu loh. Makanya ya udahlah, akhirnya demi memantapkan dan mengamankan perjalanan hari ini aku memilih duduk di single seat, meskipun aku nggak tahu posisi bakalan di depan apa di belakang, tapi setidaknya setuju kan kalau kita naik di single seat itu gampang banget akses buat keluar masuk ya, karena ya kita ngevlog itu kan pasti warawiri ya, kesana kesini keluar masuk kereta, jadi gitu. Kira-kira feelingnya ada sebelahan apa enggak? Enggak. Amin. Kalau gitu kemarin bareng kita. Yo, ini nggak direncanakan nih masalahnya. Kita beli bisnisnya bareng. Oh iya, iya bener. Gitu, kemarin gitu. Sebenarnya serunya ini ada kelas bisnis keras yang sudah mulai langka ya, tapi kemarin aku mikirnya wah sendiri kayaknya cari aman aja gitu. Jadi kapan kita PSO-an lagi? Ini tumbal PSO-an. Kan KPK baru nih ya, jadi KPK baru. Berubah lagi jadwalnya. Kita meriset lagi dari nol ya. Kita meriset dari nol lagi. Kira-kira apa yang perjalanannya masih laknat? Pasundan. Itu bukan PSO sebenarnya, Pasundan itu. Jadi kapan Pasundan akan ganti rangkaian? Harus segera. Harus segera. Ini udah boleh masuk sana belum sih? Boleh. Yuk ke sana aja ya. Kayaknya lihat situasi, kayaknya mungkin sebentar lagi rangkaiannya bakalan dilansir. Happy trip. Yuk.
Sudah 10 menit jalan keberangkatan, baru ada gerakan langsir rangkaian Sancaka Utara di jalur 1. Kenapa langsirnya mepet-mepet banget ya ini ya? Jadi habis waktu buat nge-review ini nanti cuma tinggal kurang dari 10 menit sudah harus berangkat. Komuter lain Jenggala dengan tujuan akhir stasiun Mojokerto dimohon untuk ditutup. Seluruh kru kereta api komuter lain Jenggala dimohon untuk menutup pintu kereta selama dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kepada seluruh penumpang kereta api Sancaka Utara yang berada di bawah itu dan Wah, on board. Ini dia eksekutif 2. Di luar agak sedikit bising ya. Wah, ternyata keberuntungan saya masih berpihak. Ini dia single seat favorit saya, meskipun sebenarnya cuma dapat rak bagasi setengah, tapi nggak masalah ya. Saya kemarin naik Cakrabuana dapat single seat paling belakang, dan hari ini saya naik Sancaka Utara juga ada di paling belakang. Wih. Jadi kita simpan dulu barang bawaan. Wih. What? Ya, meskipun cuma setengah tapi lumayan masih dapat daripada nggak sama sekali ya. Jadi karena waktunya mepet banget, mau coba tengok lokomotif dinas kereta Sancaka Utara hari ini. Loh, ada logo YK di sini. CC204 Bagong. Lokomotif dinas kita hari ini adalah CC20620 Depo Purwokerto yang kemarin datang dari Cilacap. Ya, kita pakai puong lagi. Ini tuh kemarin sebenarnya ada hiasannya ya di area depan sana, tapi sudah terlepas. Kita coba cek. Agak sedikit bising suara lokomotif dan pembangkit di area depan. Mana, kita intip sedikit. Nah, itu masih ada tempelannya Sancaka Utara. Oke, sedikit mengintip di eksekutif 1. Wah, ini sepuh sekali tahun 67. Sesaat lagi perjalanan kereta api Sancaka Utara. Ini pakai kaca gede. Enak sih yang ini. Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Sebelum berangkat mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan Tinggal 3 menit lagi, cuy. Ini dia eksekutif 2 yang saya naiki. Ini juga cukup sepuh. Tahun 84, urutan yang ke-14. Tepat setelah saya kembali dari arah depan, duduk di eksekutif 2, kereta Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 6 jam menuju ke Yogyakarta. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, terlalu mepet datang langsir di jalur 1 ini. Saya kehabisan waktu buat mereview armada yang digunakan Sancaka Utara. Ya sudah, nanti lihat situasi di perjalanan ya. Ulangi lagi ritual buka gordennya. Nah, ya. Menikmati singgasana saya di eksekutif 2 single seat nomor 13 Bravo di paling belakang di sisi sebelah kiri kereta, jadi kita bisa menikmati papasan. Apa ini ningnong-ningnong? Baru mau ngomong. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Sancaka Utara yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Terdapat 1 kali pemberangkatan dari setiap arah perjalanan kereta api Sancaka Utara. Kereta Sancaka Utara memulai perjalanan pagi hari dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan waktu keberangkatan pukul 7 pagi. Estimasi tiba di Yogyakarta sekitar pukul 1 siang dan ketibaan di stasiun tujuan akhir Cilacap sekitar pukul 4 sore. Dari stasiun Cilacap diberangkatkan kembali pada pukul 5 sore, tiba di Yogyakarta sekitar pukul setengah 9 malam,
Dan estimasi ketibaan di tujuan akhir stasiun Pasar Turi pada pukul 3 dini hari. Ini kru restorasinya gercep banget ya. Akhirnya saya sudah punya segelas teh. Tadi dari layanan keliling restorasi. Dan ini adalah modal buat ritual yang tidak boleh ketinggalan kalau naik kereta. Ini kayaknya dibuang dulu sampahnya, bekas wadah gula batu. Dan sekarang kantong sampahnya pakai waste bag model kertas gini ya, Rek ya. Jadi lebih ramah lingkungan. Ya, kita simpan di sini. Nanti upacara minum tehnya nunggu ini meleleh dulu ya gula batunya. Wow, agak shaky-shaky. Wow. Ini masih sangat panas banget, Rek. Sembari menunggu gula batunya meleleh, bolehlah mumpung masih kosong ya. Ini keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi baru terisi sekitar 4 biji penumpang. Saya mau mereview Armada Eksekutif 2 yang hari ini saya naiki. Jadi Armada Eksekutif 2 hari ini adalah armada berangkat tahun 84. Ini saya tadi belum ngecek ya deponya mana. Cuman ini sudah pasti kereta angkatan sepuh. Umurnya mungkin sudah sampai 40 tahun ya, tapi masih digunakan untuk operasional perjalanan kereta. Seperti biasa, eksekutif berkapasitas 50 penumpang. Kursinya dibagi dua-dua. Ini tipikal kursi reclining dan revolving. Bisa diatur derajat kemiringan sandaran punggungnya dan diputar searah perjalanan kereta. Yang pasti armada ini, kereta ini sudah berpenyejuk udara di dalam kabinnya. Ada sumber pencahayaan, lampu tengah, lampu samping, rak bagasi kabin ya. Ini tipe-tipe yang sudah lama nggak saya nikmati karena saking seringnya naik stainless steel ya. Kemudian tidak ada lampu, mana sih? Tidak ada lampu baca di situ. Jendela-jendela tipikal jendela besar, tapi ini jendela besar yang sipit ya jika dibandingkan armada tahun 2002, 2006 gitu-gitu ya. Sudah ada tirai-tirai untuk menghalau silau dan terik matahari. Kemudian nih tempat gelas saya, ada meja kecil di sini. Di bawahnya ada sumber kelistrikan. Area kaki untuk kelas eksekutif cukup lega dan dilengkapi juga dengan sandaran kaki yang bisa diatur ketinggiannya. Ada kantung kursi, waste bag. Terus di sini ada meja makan nggak ya? Bolong, Rek. Mungkin sebelah sini ya. Nah, ini dia. Meja makan ada di bawah sandaran tangan. Jadi tersembunyi di bawah sini. Oke. Terus apa lagi? Kita cek di ujung-ujung kabin ada tayangan. Terus udah nggak ada running text dan macam-macam. Di belakang situ ada toilet, di depan sana juga ada toilet. Nanti saya kasih lihat yang berikutnya ya. Jadi ini posisi default, posisi tegak kursi ini. Ada tombol di samping kiri saya untuk mengatur reclining atau derajat kemiringan sandarannya sampai sejauh mana. Wow, sumpah ini di paling belakang jadi enak banget ya. Keren sekali nih recliningnya, jauh banget ya untuk ukuran kelas eksekutif. Nice banget. Wah, ini kalau malam bisa tidur kayaknya. Nggak tahu deh. Sudah meleleh ya setelah ditunggu. Nikmat banget, Rek, pagi-pagi lagi di perjalanan, suhu kabin cukup sejuk, menikmati pemandangan dari dalam kereta. Ini dia ritual yang wajib saya laksanakan setiap kali di dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta. Kalian juga yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Aku nggak inget teh. Ini yang mana ini ding-dong-ding-dongnya? Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang akan tahu-tahu udah nyampe Lamongan aja ya, nggak kerasa. Lamongan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Karena dekat logo jadi puong-puong ya. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lamongan Station. Kita sudah mendarat di Lamongan, datang awal 3 menit ya. Kita tinggalkan dulu upacara minum tehnya, kita lihat situasi pergerakan penumpang di stasiun Lamongan. Lumayan ya penumpangnya dari stasiun Lamongan. Di belakang sana juga terlihat pergerakan penumpang tuh.
Ini dia rupa stasiun Lamongan. Ini ciri khasnya ini pilar-pilarnya miring begini nih, cakep banget ya. Ketinggiannya 2 meter di atas permukaan air laut. Buat warga Lamongan dan sekitarnya kalau mau ke Jogja Solo tidak lagi jauh-jauh harus ke Surabaya dulu, baru ke arah selatan lewat Solo ke Jogja. Nah sekarang akhirnya kalian bisa merasakan kembali layanan Sancaka Utara yang sempat hilang. Hadir kembali di grafik perjalanan kereta 2025. Keretanya diperpanjang bahkan sampai ke Cilacap. Oke, jadi baru sempat ngelihat lagi ya, ngelihat armadanya Sancaka Utara. Di eksekutif 1 dan 2 ternyata menggunakan kaca jenis lebar, di eksekutif 3 dan 4 ya menggunakan kaca jenis pesawat. Tapi ini bukan pesawat ala Gajayana atau Argojati yang pesawat dulu, tapi ini armada Surabaya Pasar Turi. Ini juga lumayan sepuh nih, tahun 80-an tuh, eksekutif 3 dan 4 sama-sama pakai konstruksi jendela pesawat. Pak udah mau berangkat aja Pak. Masuk lagi guys. Nambah berapa tuh? Nambah 2 orang ya. Meninggalkan Lamongan, melanjutkan upacara minum teh yang tertunda ya Rek ya. Mari nggak teh? Tadi udah bilang belum ya? Ada yang anting, dadah. Padahal kemarin Sancaka Utara hari perdana berangkat dari Surabaya Pasar Turi pakai logo Sprinter CC203. Hari ini menggunakan logo datangan dari Cilacap ya, pakai CC206. Betapa berjodohnya saya sama CC206. Kemarin Cakrabuana juga gitu ya. Seru Rek. Ajak balapan bis. Bisnya juga ngebut. Waduh, terkejar nggak ini? Bis apa itu? Limusin. Wih. Warnanya cakep ya, hitam putih monokrom. Apakah terkejar? Seru ya. Jalur kereta apinya beriringan dengan jalan raya. Wah, akhirnya terkejar juga. Jam berapa ini? Hampir jam 8 kayaknya saya mau bergerak ke kereta makan. Tadi saya sudah pesan makan untuk dimakan, dinikmati di kereta makan. Pengen lihat juga kereta makan Sancaka Utara kayak apa. Harus mundur 2 kereta karena kereta makannya ada di belakang eksekutif 4, pemisah kelas layanan dengan kelas bisnis ya. Wih, ini yang kaca pesawat cuy. Seru sekali. Tapi nggak leluasa lihat pemandangan. Mas Karda kayaknya dapat eksekutif yang 4 di belakang nih. Tahan. Hah? Di eksekutif 4? Iya, ini. Oke. Oh. Ini tahun berapa? Tahun 86 cuy. Mau ke kereta makan. Loh, Mas Karda tidur. Teler, Pak. Iya, Pak. Aku udah pesan makan tadi soalnya. Oke. Oke. Ini eksekutif 4 dan ini dia kereta makan. Wah, kereta makannya mewah, Rek. Ini kereta makan tahun 82. Wah, nuansanya hangat sekali, ornamen kayu, pewarnaannya cakep banget, lightingnya lihatan. Wah, jadi nafsu makan bertambah ini pasti. Lah, kok aku cuma makan sendiri gitu ya, Rek? Iya. Makanan kalian gimana? Belum datang. Saat ini, oh iya udah duluan ya kalian. Ini kereta makan amazing sekali. Yang pasti semuanya serba cakep, estetik. Kapasitasnya berapa ini? Ada 4 meja berkapasitas 4 orang, ada 2 meja berkapasitas 2 orang. Dan sebenarnya saat ini kita sedang singgah di babat. Cuman karena sedang menikmati Hokben, jadi
Nggak usah turun, nggak apa-apa ya, Rek ya. Mas aku makan ya. Lanjut. Iya. Mangga A. Berarti terdekat disusul di Kradenan. Nah, info terbaru Sembraninya lewat Gubeng. Wow, jadi kita tidak disusul. Jadi di Kradenan kita susul Goib. Tapi nanti kalau Sembraninya Banten, kita ketemu di tengah. Silang tapi gantinya. Ya, ya. Kita kan lama nih lewatnya di sini. Nih, beres makan, saatnya singgah di Bojonegoro. Ini Harinong bukan? Ya, kita ketemu sama Harina yang... Ini telat ya Harina berarti ya? Telat karena rutenya agak sedikit termodifikasi ya. Yuk kita tengok di luar ada keramaian apa di Bojonegoro. Alah, rame kali. Penumpangnya banyak cuy. Betapa larisnya Sancaka Utara. Ini ke arah belakang sana mungkin penumpang kelas bisnis ya. Ini Harina karena ada putus jalur di Petak Timur Semarang, makanya dia terlambat modifikasi jalur menuju ke Gundih, putar loko, tarik lagi menuju ke Surabaya Pasar Turi. Tapi rame banget ya. Ini kira-kira Harina udah telat berapa lama nih? Banyak lah ya. Karena harus putar lokomotif kan, berarti dia putar lokonya 2 kali. Iya. Di Cikampek 1, di Gundih 1. Penumpangnya pusing-pusing lah itu. Jadi Harina ini kan biasanya putar lokomotif di Cikampek saja, tapi karena ada modifikasi rute, efek banjir, jadi putar 2 kali, satu lagi di stasiun Gundih. Persiapan berangkat kembali menuju Surabaya Pasar Turi. Dan di grafik perjalanan yang baru, Harina ini selain ada Harina malam juga ada Harina pagi. Semoga di kesempatan berikutnya saya bisa nyobain perjalanan Harina pagi. Dulu pernah ada tapi sekarang hadir kembali. Sehat-sehat ya Harina pagi, kamu pusing-pusing rutenya. Semoga jalur yang terputus karena banjir segera teratasi ya. Jadi perjalanan kereta api bisa lancar kembali. Saatnya kembali ke eksekutif 2. Dadah. Ini kursimu ya? Oke, wih jendelanya mantap. Iya, kurang besar. Mari kita menelusuri lorong eksekutif. Udah peribit-peribit persiapan berangkat. Ini baru eksekutif 3, denger puang. Deng. Kayaknya lebih ramai yang kelas bisnis ya penumpangnya. Selamat datang kembali. Nih, ini kondisi eksekutif 2 meninggalkan stasiun Bojonegoro. Sedang ada layanan keliling restorasi lagi ya Rek. Jadi kalau kalian posisinya jauh dari kereta makan, bisa memanfaatkan layanan restorasi seperti ini. Dan pengen ngasih tahu juga ya, karena seringkali naik kereta eksekutif yang jendelanya masing-masing, terus tiba-tiba sekarang naik kereta Armada Milestone, jendelanya berasa lega banget ya. Ini adalah jatah jendela untuk kursi nomor 13 dan kursi nomor 12. Tapi dengan duduk di belakang di kursi nomor 13 seperti ini, jadi saya seolah-olah menikmati dari ujung belakang sini sampai depan sana. Wih, anggap aja lagi naik panoramik ini.
Sancaka Utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Saat ini kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Cepu. Saat ini kita singgah di stasiun Cepu dan paham kan kenapa kereta Sancaka Utara layak untuk comeback di perjalanan kereta? Karena peminatnya banyak. Hari ini saya menjumpai pergerakan penumpang yang lumayan banyak di setiap stasiun singgah. Wah, seru sekali, Rek. Awet-awet ya Sancaka. Jadi, sekitar 5 tahun yang lalu, saya pernah naik kereta Sancaka di rute yang sama, Surabaya-Yogyakarta. Waktu itu bareng sama Mas Irja. Dan akhirnya harus henti operasi. Terus, karena pandemi ya waktu itu, karena COVID. Di KPK tahun lalu, akhirnya ditiadakan dan muncul kembali. Jadi setelah sekian tahun ya berlalu, saya bisa nostalgia untuk menikmati Sancaka Utara lagi. Sekarang kamu harus awet ya, jangan sampai henti operasi lagi nih. Banyak kok peminatnya karena ini satu-satunya akses ya di area Pantura sebelah sini ini untuk menuju ke Yogyakarta. Nggak harus repot-repot, harus ke Semarang dulu baru ke Solo Jogja, atau harus ke Surabaya Gubeng dulu baru lewat selatan. Nah ini sekarang Sancaka tanpa transit, kalian bisa langsung menjangkau Yogyakarta, Solo dan sekitarnya, bahkan sampai ke Cilacap. Kayaknya kita datang awal banyak di stasiun Kradenan. Kita saat ini berada di spur belok stasiun Kradenan. Kayaknya jalur 1 ya. Jalur lurusnya ada di sebelah sana, kanan dan kiri. Ini dia stasiun Kradenan. Di sini diatur singgah secara reguler. Walah, penumpangnya wakeh tenan ini. Ini penumpang Sancaka Utara semua bukan ya? Selamat datang di stasiun Kradenan. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Grobogan. Kita dijadwalkan singgah cukup lama di stasiun Kradenan ini karena secara jadwal Sancaka Utara harus disusul oleh kereta Sembrani dari Surabaya Pasar Turi tujuan Jakarta. Hanya saja saya kurang paham nih apakah hari ini Sembraninya on time atau enggak, diatur perjalanannya lewat sini atau enggak, mengingat masih terputusnya jalur di antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati di depan sana ya. Kita berhenti selama 19 menit ya, kita punya cukup waktu dan karena tadi belum sempat lihat kelas bisnis, saya pengen agak jalan ke belakang sana. Mungkin kalau sempat nengok Mas Mulat ya. Tapi dia ada di bisnis paling akhir sih. Jauh banget dari depan sini. Kita coba mendekat ke arah stasiunnya ya. Jeng, 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 jeng. Sancaka Utara, Sinciki Itiri. Ada yang lagi sibuk vlogging. Aku pengen ngelihat ke arah kelas bisnis ya. Maka dari itu sepertinya susul goib. Harusnya Sembrani ya Mas ya, tapi Sembraninya ternyata pola operasinya diatur muter ya, ikut anggrek ya. Karena ada amblesan dan bobosan di Karangjati Gubuk. Iya, masih belum bisa diperbaiki. Sabar ya semuanya. Jadi di sini kita sekitar 19 menit. 19 menit bener ya? Awal banyak ya? Iya, 19 menit. Awalnya 4 menit, Kak. Keren. 19 menit nggak ngapa-ngapain di Kradenan. Kradenan. Nih. Kapan lagi bisa explore stasiun Kradenan? 53 M. 53 miliar. 53 meter di atas permukaan laut. Ini sudah kelas bisnis ya. Tapi Mas Mulat ada di paling belakang ya. Ini baru bisnis 1. Permisi. Nah ini area bisnis kalau keberangkatan Surabaya Pasar Turi itu ada di area belakang. Di manakah Mas Mulat berada?
Seandainya di sini ada yang jual cilok ya seru banget kayaknya. Jadi agak pelan-pelan saja. Ternyata banyak penumpang di kelas bisnis. Ini dia armada bisnisnya kereta Sancaka Utara. Ini pakai tahun berapa bisnisnya? 82 rek. Tapi ada yang spesial di sini, langit-langitnya kayak kelas eksekutif, cakep banget. Ini kursi kelas bisnis seperti ini. Kalau mau diputar ya tinggal ditarik sandaran punggungnya ini. Ini kelas bisnis kapasitas 64 penumpang, kursi 22. Nih yang dicari-cari, ternyata dia malah jalan ke depan. Kita 19 menit disusul secara goib karena tiba-tiba hari ini Sembrani diatur lewat selatan. Harusnya kita disusul Sembrani tapi nggak jadi, rek. Aku mau nanya gimana feels-nya hari ini naik Sancaka Utara di kelas bisnis. Di kelas bisnis asli nyaman banget. Di bisnis 4 ya, kalau di bisnis yang lain mungkin Nggak tahu ya. kurang, nggak tahu aku. ya. Kalau di bisnis 4, kalau menurutku sih nyaman. AC-nya dingin, terus suspensinya enak banget asli. Kursinya juga enak. Oh, bisa bike ride ya? Oh bisa dong. Bisa dong. Mari back ride nanti. Enggak lah, aku mau balik ke eksekutif aja. Aduh. Oke, thank you mas. Udah? Ya. Oke. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Anda penumpang kereta api Sancaka Utara. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Gambringan Sancaka Utara dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Jaga Anda, calon penumpang kereta api Sancaka Utara, kami persilakan Anda untuk segera memasuki dirangkaian jalur 2. Arek 25, kita berhenti di sini berapa lama? Awalnya 5 menit. Awal 5 menit? Aslinya 5 menit. 5 menit total 10 menit ya. Ini jalur penting di perjalanan Sancaka Utara karena kita akan melewati jalur yang selama ini mati suri. ya sudah sekian lama. Tapi akhir-akhir ini sedang ramai ya. Betul, karena apa tuh? Pada kereta muter ya. Karena keretanya muter. Di belakang loko PWT bukan ini? Yui. Wah. Ini 8912 yang kemarin saya naiki waktu perjalanan ke Jawang ya. Masih terdiam. Ini posisi off. Ini off posko di sini ya. Ada mela-mela di sini. Ya ini arek-arek Daop 5 sedang mengabadikan foto-foto dengan lokomotif baru milik Depo Purwokerto dari Divre. Nih. Kereta Sancaka Utara sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Gambringan, sudah mengambil jalur sebelah kiri. Kita bergerak meninggalkan jalur double track, jalur utama Pantai Utara. Saat ini kita bergerak sangat perlahan-lahan ya. Ini adalah jalur yang jarang sekali dilewati, apalagi pada saat Sancaka Utara non operasional jalur ini tidak terpakai. Sekarang sedang agak ramai ya karena ada pengalihan jalur terkait terputusnya petak stasiun Karangjati, stasiun Gubuk. Pelan-pelan banget ya bergeraknya tuh. 3 titik stasiun percabangan yaitu stasiun Gambringan,
Stasiun Gundih dan Stasiun Berumbung, jalurnya saling terhubung membentuk sebuah segitiga imajiner ya. Saat ini kita sedang berada di lintas Gambringan Gundih. Sedangkan untuk kereta-kereta dari arah Jakarta sampai ke Semarang, kalau mau berbelok ke selatan, dari Stasiun Berumbung menuju ke Gundih. Kereta-kereta dari Jakarta yang langsung lurus ke Surabaya Pasar Turi, dari Berumbung langsung ke Gambringan. Nah, karena petak jalur di antara titik percabangan Berumbung Gambringan terputus, tepatnya di Stasiun Karangjati, Stasiun Gubuk, maka beberapa kereta harus agak sedikit memutar, semua dialihkan melewati Stasiun Gundih, tapi harus merubah posisi lokomotif. Jadi posisinya kayak apa ya? Contohnya kayak Harina dari Bandung putar lokomotif Cikampek. Nah, sama seperti ini ya, nanti kereta-kereta harus berpindah posisi lokomotifnya di Stasiun Gundih baru ditarik kembali. Info yang saya dapat dari Mas Garda di petak Gambringan Gundih ini berlaku batas kecepatan sampai dengan 20 km per jam saja. Makanya barusan saya iseng cek ya, di aplikasi speedometer saya peroleh kecepatan perjalanan Sancaka Utara saat ini di kisaran 15 sampai 16 km per jam saja, dan memang rasanya sangat-sangat merayap ini. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Sancaka Utara akan tiba dan berhenti di Stasiun Gundih. Saat ini kita menjelang masuk Stasiun Gundih ya. Ini stasiun percabangan ya, titik di mana kereta-kereta yang kemarin mengalami pengalihan jalur harus berputar lokomotif di stasiun ini. Kayaknya kita akan bertemu seekor kereta di sini. Apakah ada di kanan atau kiri saya nggak tahu. Ternyata di sini rek keretanya. Ini Ambarawa bukan ya? Depo SMC.
Ternyata ada di sebelah kiri kereta nih. Wah, ini kayaknya memutar juga ya kereta ini ya. Oh iya, Ambarawa Express dong. Tiba-tiba nyasar sampai ke Gundi. Wow, ini Ambarawa yang nyasar harus putar lokomotif di stasiun Gundi, Rek. Ada juga ya yang naik dari stasiun Gundi. Wow, amazing. Ambarawa Express yang seharusnya tidak lewat Gundi karena pengalihan jalur jadi terpaksa masuk ke Gundi dulu, putar lokomotif, kemudian pindah lagi arahnya. Ini Ambarawa Express. Harusnya Poncol Surabaya Pasar Turi lurus aja, ini harus berbelok-belok karena jalurnya terputus ya, Rek ya. Persiapan Stasiun Solo Balapan. Akhirnya kita join lagi dengan jalur utama lintas selatan. Terlambat sekitar 20 menitan saat Sancaka Utara mendarat di Solo Balapan. Wah, persiapan tambah lagi penumpang ini ramai sekali dari Solo. Amazing, amazing. Ramai ya, Rek ya, Solo. Kita udah terlambat lumayan, amazing. Oh, Banyu Biru Express judulnya. Perak 6. Solo Balapan, terus nanti singgah di Klaten. Baru di depannya bakalan turun di Yogyakarta, Rek. Udah tidak terasa, udah menjelang turun. Kira-kira apa saja yang bisa saya share mengenai informasi perjalanan kereta Sancaka Utara ini? Sekilas mendengar kereta Sancaka, tentu yang terlintas di benak kita adalah kereta pelari Surabaya Jogja via Jombang, Madiun, Solo Balapan. Dan karena kereta ini rutenya melalui jalur utara, maka ditambahkan gelar utara pada penamaannya. Kereta Sancaka Utara hadir sebagai transportasi penunjang, terutama untuk warga di sekitar Pantura bagian timur, yang pasti untuk mempermudah perjalanan penumpang menjangkau area selatan ya. Perjalanan langsung, tidak perlu transit harus ke Surabaya dulu via selatan atau ke Semarang dulu baru berbelok ke selatan. Jadi hadirnya kereta Sancaka Utara ini saya rasa cukup penting dan cukup signifikan ya fungsi dan faedahnya. Sancaka Utara hadir dengan kelas layanan eksekutif dan bisnis. Kalian bisa memutuskan untuk memilih naik di kelas yang mana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tentunya. Perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta ditempuh selama sekitar 6 jam. Bisa diteruskan sampai dengan Cilacap karena rute semula Surabaya Kutoarjo diperpanjang hingga ke Cilacap.
Dari segi jadwal keberangkatan saya rasa cukup menarik ya, berangkat pagi dari Surabaya, kemudian tiba di Yogyakarta jam 1, terutama bagi para wisatawan atau pelancong yang hendak menginap di Yogyakarta, tiba jam 1 saya rasa tidak terlalu jauh dari waktu check-in penginapan, jadi masih terbilang cukup baik ya. Stasiun Klaten, stasiun singgah terakhir sebelum nanti saya turun di Yogyakarta. Dan tahu nggak, Rek? Tadi selama perjalanan dari Surabaya sampai ke Solo itu tenang, adem ayem, menyenangkan, keren sekali pokoknya. Nah, tiba-tiba meninggalkan Solo menuju ke arah Yogyakarta, kabin eksekutif 2 yang saya naiki itu mendadak jadi bising banget, mendadak suspensinya jadi kaku, gerojak-gerojak, hoyak-hayik, pokoknya dibawa ngebut jadi agak ikutan lompat-lompat gitu ceritanya. Entah kenapa ya, karena memang jalur yang kita lewati itu kadang juga mempengaruhi level kenyamanan di dalam kabin. Jadi secara jadwal itu harusnya kita tunggu disusul di sini oleh kereta Argo Semeru, tapi karena kita mengalami keterlambatan yang lumayan, bisa jadi Argo Semerunya sudah berada di depan kita ya. Jadi kita tidak disusul di sini. Kehilangan lagi satu momen. Dan informasi terakhir yang paling mungkin ditanyakan adalah mengenai harga tiket perjalanan kereta Sancaka Utara. Jadi sebagaimana video perjalanan saya kali ini di rute Surabaya-Yogyakarta, terpantau di kelas bisnis harga tiketnya mulai dari 240 ribuan. Dan di kelas eksekutif itu kalau nggak salah ingat di angka 300, mulai dari 350 ribuan ya. Jadi bisa kalian sesuaikan nanti mana pilihan kelas yang paling memungkinkan untuk dijangkau. Dan yang pasti harga tiketnya ini bisa berbeda dan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dalam artian berbeda-beda itu karena terbagi ke dalam beberapa subkelas, berbeda karena tanggal keberangkatan, dan juga bisa berbeda karena rute perjalanan yang diambil. Jadi kira-kira itu aja yang bisa saya bagi mengenai perjalanan Sancaka Utara kali ini. Berharap semoga tidak mati suri dan tidak ditiadakan lagi, semoga laris, jadi perjalanannya awet, dijalankan setiap hari. Mari kita larisi perjalanan kereta Sancaka Utara dan persiapan turun di Yogyakarta. Sancaka Utara, welcome back. di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan kembali barang bawaan Anda. Oke, merapat Yogyakarta. Harusnya 13.01, berarti terlambat sekitar 11 menit. Lumayan lah, agak mengejar ketertinggalan ya. Kira-kira rame nggak penumpang Yogyakarta menuju ke Cilacap? Mungkin udah tidak terlalu banyak ya. Iya, banyak juga sih, lumayan. Sudah persiapan berangkat? Salim lagi. Sampai ketemu lagi, matur nuwun ya. Nanti di perjalanan yang tidak terduga berikutnya. Jangan janjian sih, biar ketemu. Bener. Langsungan ya. Sehat-sehat ya. Utara. So, dengan salah lagi. Semoga dengan menonton videonya hingga akhir kalian bisa mendapatkan informasi yang semoga bermanfaat, terutama buat kalian yang berencana naik kereta Sancaka Utara. Dan dengan tibanya kereta Sancaka Utara di stasiun Yogyakarta, keretanya mesti akan lanjut sampai Cilacap. Maka usai sudah video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa
like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Yuk ya, senang sekali ya ngomong. Yuk ya.